Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi tentang menulis buku. Di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang premis, premis non fiksi dan juga fiksi. Jadi sebenarnya premis ini adalah hal yang pertama sih, hal yang dasar ketika kita ingin menulis, hal dasar di mana kita ingin memulai sebuah tulisan. Nah, premis itu apa? Jadi begini, sederhananya. Ketika kita misalkan ingin menulis buku gitu, nah pasti kan dalam diri kita atau mungkin di lingkungan sekitar atau teman-teman kita ada yang bertanya, lo lagi nulis buku apa sih? Nah, ketika kita ditanya seperti itu, lagi nulis buku tentang apa, pastinya kita harus menjawab dengan detail, singkat, jelas, dan padat gitu kan, kalau bisa dalam satu kalimat. Nah, premis itu adalah seperti itu pengertiannya, yakni premis itu adalah intisari dari cerita yang dirangkum dalam satu kalimat. Tuh, jadi ketika kita tulis, kita langsung menjelaskan dalam satu kalimat. Oke, orang langsung tahu bahwasanya yang kita tulis, buku yang kita tulis itu adalah tentang ini. Cukup dengan satu kalimat seperti itu tuh. Nah, untuk membuat sebuah premis itu ada rumusnya. Dan premis buku fiksi dan non fiksi itu juga berbeda rumusnya. Nah, tapi sebelum itu di sini saya pengen jelasin dulu tentang perbedaan antara buku non fiksi dan buku fiksi ya. Secara gambaran besarnya, kalau fiksi itu teman-teman pasti udah tahu ya, maksudnya secara gambaran besar ya, fiksi itu tulisan yang dalam bentuk fiksi gitu kan. Ya, lebih detailnya itu jenis-jenisnya adalah buku fiksi itu adalah buku novel, buku tentang dongeng seperti itu. Sedangkan buku non fiksi itu buku-buku yang kayak buku motivasi, buku karya ilmiah, biografi seperti itu. Yang dimana non fiksi itu lebih ke buku yang secara isinya adalah benar-benar sesuai dengan realita gitu, tidak tidak dengan berimajinasi seperti itu loh, tidak dengan hal-hal yang terlalu imajinasi atau yang menghayal-hayal seperti itu. Nah, sedangkan kalau fiksi itu lebih ke itu tadi, tulisannya lebih banyak ke imajinasi, lebih banyak menghayal. Kayak kita kalau ngebaca buku novel kan, itu belum tentu di dunia nyata itu benar-benar kejadian kan. Itu kayak misalkan di novel kan pasti bisa jadi cita-cita yang di dunia nyata itu belum tentu ada kayak gitu. Nah, itu kalau fiksi, itu fiksi seperti itu. Sedangkan non fiksi itu tidak bisa seperti itu. Harus benar-benar apa yang kita tuliskan itu benar-benar di dunia nyata ada. Walaupun di dalam fiksi pun tetap harus ada kaidah-kaidah tertentu di mana kita harus riset gitu. Apa benar sih ini bisa ditangkap oleh nalar kayak gitu. Nah, itu secara perbedaan sekilas tentang non fiksi dan fiksi seperti itu. Nah, untuk membuat premisnya pun itu juga berbeda rumusnya. Kalau premis buku fiksi itu premisnya adalah, rumusnya yaitu karakter ditambah tujuan ditambah hambatan. Nah, maksudnya adalah contoh seperti ini. Karakternya siapa yang kita tulis? Misalkan seorang pria, seorang perempuan, seorang ibu, seorang bapak, atau siapa seperti itu. Nah, tujuan si karakter ini apa dia? Tujuannya, misalkan tujuannya dia
Contoh ya, misalkan seorang pria karakternya, tujuannya ingin pergi ke rumah pacarnya. Nah, hambatannya apa? Hambatannya ternyata di jalan dia diculik alien misalkan gitu contohnya. Nah, jadi kan itu dalam satu kalimat, seorang pria yang ingin pergi ke rumah pacarnya tapi di jalan malah diculik oleh alien. Nah, itu salah satu contoh tentang membuat satu premis di buku fiksi ya. Gitu. Nah, saya juga mungkin salah satu ambil contoh buku ini. Buku fiksi tentang buku Terelia yang Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Nah, premis di buku Terelia ini yang judulnya Rembulan Tenggelam di Wajahmu itu adalah tentang seorang pria, tujuannya dia ingin mencari jawaban atas 5 pertanyaan dalam hidupnya. Hambatannya, tapi dia justru menemukan hal-hal yang atau kejadian-kejadian yang tidak dia duga di perjalanan hidup masa lalunya, seperti itu. Jadi premis dari buku ini adalah seorang pria yang ingin mencari jawaban-jawaban atas 5 pertanyaan dalam hidupnya, namun dia justru menemukan hal-hal yang gak diduga dalam perjalanan hidupnya di masa lalu, seperti itu. Nah, itu contoh untuk premis fiksi, buku fiksi. Kalau untuk untuk buku non fiksi itu beda lagi. Buku non fiksi premisnya adalah rumusnya yaitu jenis tulisan ditambah tujuan tambah hasil. Jadi jenis tulisannya apa? Apakah kumpulan tulisan, apakah tutorial, apakah kumpulan cerita? Nah, itu adalah jenis tulisan. Tujuan dari isi buku tersebut atau isi tulisan tersebut itu apa? Lalu hasil dari pembaca yang didapatkan dari isi tulisan itu apa? Contohnya misalkan jenis tulisan misalkan tentang tutorial tujuannya untuk menginspirasi anak-anak milenial. Nah, hasilnya adalah agar mereka dapat hidup sukses dan bermanfaat. Contoh misalkan seperti itu. Misalkan kayak buku yang saya tulis di sini, buku Critical Twenties. Nah, buku Critical Twenties ini premisnya adalah kumpulan tulisan yang menginspirasi anak muda agar mereka tidak salah pilih dalam menjalani masa mudanya sesuai dengan passion dia. Itu salah satu contoh untuk premis non fiksi. Nah, premis itu juga kenapa saya bilang hal penting ketika kita menulis, karena premis itu juga menentukan dari ide cerita yang pengen kita tulis itu apa, temanya apa, juga menentukan dalam hal jumlah halaman. Kalau di buku fiksi, ketika kita menulis fiksi, kunci dari premis fiksi itu adalah di hambatannya. Seberapa besar hambatan, maka seberapa besar pula konflik yang ingin kita tulis, seperti itu. Tapi kalau hambatannya tidak besar atau hambatannya kecil, ya konfliknya pun juga tidak kuat. Nah, jadi kunci dari premis buku fiksi itu adalah di hambatannya. Hambatan dari si karakter tadi itu untuk mencapai tujuan. Nah, dari situ maka muncullah konflik. Gitu. Nanti konflik bagaimana karakter itu menyelesaikan konfliknya segala macam untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Nah, kalau buku non fiksi, premis dari non fiksi itu kuncinya adalah di hasil. Hasil yang ingin kita capai, hasil yang ingin pembaca dapatkan dari tulisan kita itu apa? Sehingga itu menentukan dari
isi tulisan yang kita tulis, seperti itu. Seberapa menarik hasil yang ingin kita capai, maka seberapa menarik pula tulisan yang ingin kita tulis gitu. Itu untuk tentang premis fiksi dan non fiksi. Nah, jadi penting sekali ketika kita ingin menulis buku ya, kita harus tentukan dulu premisnya apa sih. Saya ingin menulis berdasarkan premisnya apa. Karena kalau kita menulis tidak ada premisnya, maka akan tidak jelas tujuannya gitu loh. Jadi penting banget ketika kita ingin menulis sebuah buku gitu ya, kita harus pakemin dulu, oh premisnya ini. Jadi ketika kita sudah melenceng jauh nih, kita lihat lagi premisnya, oh premisnya ini loh. Jadi jangan kemana-mana gitu, cukup patokannya di premis, seperti itu. Itulah pentingnya kita untuk membuat premis terlebih dahulu ketika kita ingin menulis buku, supaya jelas arahnya mau kemana, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk materi tentang premis. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya Randy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.